memulai ibadah kita pada hari ini. Oke. Adik-adik, sebelum kita memulai, Lose berikan waktu kepada kita untuk bersaat teduh. Yuk semuanya yuk bersaat teduh. Masing-masing berdoa mengucap syukur untuk pagi hari ini. Amin. Wah, adik-adik, walaupun kemarin ya seharian kita dilanda oleh air hujan yang begitu lama ya, sempat deras, ada beberapa jalanan yang banjir ya. Ada juga mungkin beberapa dari papa mama yang dalam perjalanan mengalami kemacetan yang luar biasa kemarin. Tapi ingat adik-adik, pagi hari ini matahari tetap bersinar. Kita masih tetap diberikan kesehatan dan kekuatan hari yang baru, matahari yang baru. Untuk itu, adik-adik kita tahu ya bahwa Tuhan kita selalu ada dan hadir buat kita. Yuk, kita sama-sama mau memuji Tuhan dari matahari terbit sampai matahari terbenam, biarlah hanya nama Tuhan saja yang kita puji. Kita sama-sama mau menyanyikan lagu dari terbit matahari. Oke, yuk sama-sama kita berdoa yuk. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Coba lo semua lihat semuanya sudah sikap berdoa. Oke, mari kita berdoa ya, tidak usah ikuti lo berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena daripada matahari terbit sampai dengan terbenam, hanya nama Tuhan saja yang dipuji. Tuhan, hari ini kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memuji Tuhan dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Memberkati kami, telinga kami, hati kami, untuk kami mau mendengarkan kebenaran, dan terlebih lagi Tuhan yang memberkati gadget yang kami pakai, biar Tuhan yang boleh menolong agar sinyalnya tetap baik dan kami bisa menikmati ibadah ini dari awal sampai akhirnya dengan baik juga. Kami serahkan hari ini ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik loh, saya mau tanya sesuatu deh. Ini hewan apa ya? Coba, ada yang bisa jawab? Lumba-lumba. Lumba-lumba. Betul, pintar. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya apa? Dolphin. Bagus. Nah, menurut adik-adik, si lumba-lumba ini kira-kira tempat tinggalnya di mana ya?
Di laut. Coba bener nggak ya? Coba digeser lagi. Cia. Betul. Betul. Lumba-lumba tinggalnya di laut. Kalau dia misalnya nggak tinggal di laut, nanti gimana? Bisa mati. Bisa mati. Betul. Coba kita geser lagi yang lain nih. Kalau ini namanya hewan apa nih? Nah, penguin, betul. Nah, kalau menurut betul banget. Nah, kalau menurut adik-adik, penguin ini tempat tinggalnya di mana? Kutub. Kutub, betul. Di kutub utara, tempat yang dingin-dingin banyak esnya. Sekali. Iya, dingin sekali tuh, lihat esnya besar-besar, tapi mereka malah memang bisa hidupnya di tempat yang dingin. Gimana kalau kita yang hidup di situ? Slide penguinnya. Iya, kalau yang hidup di situ manusia tuh tidur di tembok es itu gimana kira-kira? Bisa hidup nggak? Tidak. Iya. Kedinginan. Betul, kita bisa kedinginan dan kita bisa membeku. Nah, coba kalau yang satu lagi ini hewan apa ya? Singa. Singa bunyinya gimana singa? Wow. Rar. Iya, bahasa Inggrisnya singa apa? Ada yang tahu? Lion. Pinter-pinter banget sih nih anak-anak sekolah minggu kayak VTI. Nah, kalau menurut adik-adik, ya udah dikasih jawabannya. Tinggalnya di mana nih singa ini? Darat. Di darat. Biasanya tinggalnya di mana itu? Kelihatan dari gambarnya. Di kebun. Di hutan. Nah, biasanya kalau singa itu sama keluarganya itu hidupnya di padang rumput yang luas sekali ya. Ada yang bilang namanya savana. Ya, artinya padang rumput yang luas. Nih yang terakhir kalian harus kuat ya. Ayo, ini apa namanya? Cacing. Ulat. Kali sama cacing? Tidak. Nah, kalau cacing kira-kira dia habitatnya di mana? Tempat tinggalnya di mana? Di tanah. Coba digeser lo Cia. Ini bener nggak ya tinggalnya di tanah? Betul, hidupnya di tanah. Nah, inilah adik-adik namanya tempat tinggal hewan masing-masing ya. Nah, kalau misalnya nih adik-adik, gimana ceritanya kalau tempat tinggal mereka semua, bahkan kita manusia itu semuanya terendam oleh air bah. Waduh, gimana nih nasibnya menurut adik-adik? Kalau semua tempat tinggal kita ini, termasuk hewan-hewan yang tadi, semuanya terendam oleh air. Kira-kira apakah kita bisa hidup adik-adik? Tidak ya, aduh serem banget ya. Tapi adik-adik, asal kalian tahu ya, hal ini tuh pernah terjadi. Hah? Kapan Lause? Nah, nanti ya adik-adik ya, kalau yang pengen dengar ceritanya, kita siapkan hati kita dulu yuk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar lagu baru ya. Nah, judul pujian ini adalah Ajarku Mengerti. Adik-adik boleh sambil dibaca, sambil menyanyikan bersama lagu baru ini ya. Yuk kita nyanyikan lagu Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara
Lose Eklat serahkan kepada Lose Kristadi. Oke, suara saya terdengar jelas? Tes. Oke, ya adik-adik, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kalian siapkan Alkitabnya, kalau perlu pena, juga buku untuk menulis yang penting-penting. Nah, adik-adik, sebelum mulai, kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk saat ini. Kami punya waktu untuk bersama belajar firman-Mu. Tuhan, ajar kami mendengar dengan setia dan meneliti setiap apa yang kami dengar pada saat ini. Kami mau belajar lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, pada masanya Tuhan itu menghukum. Tadi Lose Eklat sudah ceritakan sedikit semua ciptaannya. Semua. Di situ ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Semuanya Tuhan tenggelamkan. Karena apa adik-adik? Karena mereka sudah berbuat salah, berbuat dosa terhadap Tuhan. Tapi kenapa Tuhan menghukum mereka? Kenapa Tuhan menghukum ciptaannya? Yang padahal awal mula diciptakan semuanya itu baik. Seperti cerita yang minggu-minggu lalu. Nah, karena manusia sudah semakin rusak, semakin banyak. Jadi semakin banyak maunya, semakin banyak tingkahnya. Nah, coba adik-adik buka Kejadian 6 bersama-sama. Buka Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Sudah semua? Nanti Lose akan bacakan ya. Nah, nanti Alkitabnya tetap dibuka, nanti Lose akan menceritakan beberapa ayat. Sudah ya, Lose bacakan ya. Tadi kejadian berapa, Lose? Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 8. Oke? Sudah? Oke. Saya bacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, adik-adik, ada satu bapak yang tidak dimusnahkan oleh Tuhan dari hukuman semua kesalahan ini. Bapak itu bernama Bapak Nuh. Nah, Bapak Nuh itu hidup pada zaman itu, semua orang berbuat salah. Semua orang berbuat jahat. Tetapi Tuhan tetap menyelamatkan Bapak Nuh. Karena Bapak Nuh itu orang yang taat. Orang yang mau mendengar Tuhan. Nah, dengan cara apa Bapak Nuh diselamatkan oleh Tuhan? Dengan cara membuat sebuah kapal
kapal yang sangat besar. Sangat besar, kapal itu disebut bahtera. Nah, adik-adik, kalian bisa baca tuh, membuat bahteranya di ayat berapa? Di ayat 14 dan 16. Coba salah satu bacakan. 2 orang deh, satu-satu ya. 3 berarti ya, 14 sampai 16. 14 sampai 16. Kejadian 6, 14 sampai 16. Siapa saja yang mau? Vivi? Iya. Oke, Vivi 14. Selanjutnya? Deandra Losa. Oke, anak ayah. 15. Selanjutnya? Kalau tidak ada, Losa sendiri. Oke? Oke, Vivi dan Deandra, silahkan. Ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakai dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Nah, adik-adik, jadi Tuhan itu menghukum semua ciptaannya karena mereka sudah berbuat salah. Terlebih Tuhan melihat itu karena kesalahan manusia. Manusia diberikan pikiran, diberikan akal untuk mereka mentaati Tuhan, untuk mereka mempercayai Tuhan, menjalankan semua apa yang diperintahkan Tuhan, tapi mereka malah semakin rusak, semakin berbuat salah. Di ayat pasal 6 ayat 1, manusia itu semakin bertambah banyak. Nah, semakin bertambah banyaknya manusia, malah semakin rusak mereka. Nah, ini Bapak Nuh. Dia sedang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu membuat bahtera. Bahtera sudah diceritakan. Tadi ukurannya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa, dan bagaimana cara mengerjakan itu. Nah, adik-adik, Bapak Nuh mengerjakan ini, kira-kira ada tantangan nggak ya? Kok tahu-tahu Tuhan, kamu harus bikin bahtera, karena saya akan menghancurkan umat manusia. Sedangkan mereka tinggal tidak di dekat daerah laut. Kira-kira ada tantangan nggak? Tantangan pasti ada, adik-adik. Bapak Nuh tidak berjalan dengan mulus cara mengerjakannya ini. Pasti saudara, tetangga, teman-teman, itu akan mencibir dia. Akan, ngapain sih bikin bahtera? Kan sekarang musim kering, bahkan kita tinggal di daerah yang kering, jauh dari laut. Masa kamu malah bikin kapal segede itu buat apa? Akan banyak orang yang mencibir, mengejek Bapak Nuh beserta keluarganya. Nah, adik-adik, bahtera ini dibuat, kenapa harus besar sekali? Karena bahtera ini tidak hanya untuk keluarga Bapak Nuh saja, tapi Tuhan perintahkan supaya Bapak Nuh juga membawa serta sepasang-pasang binatang yang ada, supaya dia masuk ke dalam. Seluruh binatang dibawa masing-masing sepasang. Coba adik-adik lihat kembali pasal ayat 19 dan 20. Dilihat, nanti lo saya bacakan. Sudah ya? Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya.
Dan engkau bawalah bagimu apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Nah, adik-adik, bukan Nuh sendiri, bukan keluarganya saja, tapi ada binatang-binatang yang dibawa. Makanya dibuatlah bahtera itu sebesar mungkin. Nah, kemudian datanglah air bah melalui hujan. Hujan berapa lama? Hujan itu 40 hari, 40 malam. Adik-adik juga bisa lihat itu ada di ayat berapa? Di pasal 7 ayat 4. Coba salah satu bacakan. Siapa yang mau? Pasal 7 ayat 4. Adakah yang mau bantu Lese? Saya Lese, saya. Oh ya, anak Lese berarti. Silakan, Deandra. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Nah, 40 hari 40 malam. Bayangkan adik-adik. Sedangkan di Regensi dan sekitarnya dan gereja, itu hujan setengah jam sudah banjir adik-adik di kota bumi dan sekitarnya. Kalau adik-adik tahu, adik-adik lihat jalanan di mana-mana banjir. Hanya hujan 1-2 jam. Bisa dibayangkan sekarang 40 hari 40 malam. Dunia semuanya tenggelam. Semua yang diciptakan habis, meninggal. Kecuali Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang masuk di dalam bahtera itu. Nah, adik-adik, Allah yang seperti apa yang kita pelajari? Kok dia menghukum, tapi dia menyelamatkan? Allah yang memberikan anugerah keselamatan kepada manusia berdosa. Karena seperti ini adik-adik, Tuhan itu maha adil, tapi Allah juga harus menghukum semua yang bersalah. Nah, kalau pada masa itu Allah memberikan bahtera untuk supaya mereka selamat, wadah supaya selamat. Kalau sekarang Tuhan memberikan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib menjadi wadah penebusan dosa kita. Sekarang ini kita juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, mengapa Nuh bisa selamat? Apakah Nuh lebih suci dari teman-temannya? Apakah Nuh lebih suci dari orang lain? Apakah dia tidak berdosa? Tidak. Nuh tetap manusia biasa seperti kita. Melakukan salah, melakukan dosa. Tapi dia mau mentaati apa yang difirmankan Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga harus mentaati apa yang difirmankan Tuhan. Saudara-saudara Nuh, teman-teman Nuh, tetangga-tetangga Nuh, punya kesempatan itu. Tapi mereka malah mentertawakan Nuh. Seperti orang gila kamu. Nah, semua diberikan kesempatan. Dan Tuhan menyelamatkan melalui bahtera. Kalau sekarang ini Tuhan memberikan keselamatan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib menggantikan kita yang berdosa. Ya, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Allah memberikan anugerah keselamatan. Maukah kita menerima anugerah itu? Maukah kita mentaati anugerah itu supaya kita terbebas dari hukuman dosa? Seperti waktu zaman Nuh, semua dihukum. Tidak ada yang selamat kecuali mau mentaati perintah Tuhan. Nah, itu menjadi perenungan kita, menjadi cerita hari Minggu ini. Nah, adik-adik, kalian bisa buka Roma 3 ayat 23 untuk ayat hafalan kita. Roma 3 ayat 23. Kalau yang sudah hafalannya. Sudah ketemu? Enggak, ini sedikit sekali. Roma Karena 3. semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Ini kan yang mana nih? Ya. Lah.
Nah, apalagi sudah pernah dipakai, jadi kalian tinggal mengingat ulang. Oke? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang Karena telah semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kehilangan kemuliaan Allah. kemuliaan Allah. Iya, semua orang berbuat dosa dan semua orang kehilangan kemuliaan Allah kalau tidak mau mentaati. Ya. Oke, adik-adik, selesai hari ini dan aktivitas kita akan membuat bahtera yang sudah dibagikan nanti dikerjakan masing-masing di rumah. Tidak dikerjakan di sini. Jadi kalau yang belum punya aktivitas bisa mengambilnya di gereja. Oke, seperti itu adik-adik. Oke, kita berdoa menutup cerita firman Tuhan hari ini. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur Engkau berikan waktu kami belajar. Kami bahwa kami orang berdosa dan kami mengucap syukur karena ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami dari hukuman dosa itu. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu sampai dengan saat ini Engkau melindungi kami. Kami serahkan aktivitas kami, ibadah kami selanjutnya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lose kembalikan kepada Lose Eklat. Terima kasih Lose Kristadi. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Ini kisah tentang Nuh ya. Kayaknya adik-adik bisa mengingat-ingat hal ini bahwa kita punya Allah yang begitu hebat, yang luar biasa mengasihi kita. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti adik-adik seperti biasa akan ada QR code yang dipasang di layar gadget adik-adik. Nanti adik-adik bisa memindai QR code tersebut, lalu bisa memberikan persembahannya. Jangan lupa di akhir nominal kita tambahkan kode unik angka 1 ya. Supaya kita tahu kalau itu persembahan untuk sekolah minggu. Adik-adik yang belum bisa boleh minta tolong papa dan mama juga untuk membantu. Yuk, kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Oke, kita mau berdoa yuk. Kita mau berdoa untuk persembahan. Lause mau minta tolong Lause Cukim untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan kepada setiap kami.
Kami bersyukur hari ini Tuhan kami boleh beribadah, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami boleh mempunyai kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan lewat persembahan kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang menerima persembahan kami, Engkau boleh pakai untuk pelayanan sekolah minggu kami. Tuhan juga memberkati papa mama kami dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Losa Cukim. Ya, adik-adik. Oke, ada beberapa pengumuman nih hari ini Losa juga ya memberi pengumuman ya. Yang pertama, adik-adik Losa akan membacakan ibadah kita minggu depan. Bentar ya. Nah, adik-adik, untuk minggu depan yang akan beribadah secara onsite, tunggu dulu, minggu depan tanggal berapa ya? Tuh, tanggal berapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Tanggal berapa? 20. Betul loh, bener. Tanggal 20 November. Minggu depan yang akan beribadah secara onsite adalah kelas 1 dan 2. Oke, jadi kelas 1 dan 2 minggu depan ibadahnya di gereja ya. Lalu untuk kelas-kelas yang lain kita akan online. Itu untuk minggu depan. Nah, hari ini nih, kenapa nih nggak ada adik-adik balita-balita bersama dengan kita? Karena mereka hari ini onsite. Jadi memang tinggal kita aja ya, yang kakak-kakak kelas 1 dan kelas 6. Jadi adik-adik, untuk adik-adik yang kelas 1 dan kelas 2, jangan lupa minggu depan datang ke gereja. Beribadah di gereja. Oke, tadi Joy udah seneng banget ya mukanya ya. Oke, lalu untuk aktivitas, adakah di antara adik-adik yang belum ambil aktivitas? Kalau misalnya ada yang belum, boleh dicolek ya papa mamanya minta tolong untuk dapat mengambilnya di gereja. Oke adik-adik, aktivitasnya sudah disediakan di gereja. Lalu adik-adik, seperti biasa, iya, ada yang mau bertanya? Mau memberi sedikit info kalau buat aktivitas itu yang kita disuruh kayak gini gitu. Kan langsung kita disuruh bikin kapal gitu. Iya, bikin kapal ya lo sekris ya? Iya, tapi kan harus aktivitas yang diambil, bukan bikin kapal sendiri. Gitu. Iya, itu aktivitasnya sudah ada tuh. Iya, itu benar. Gambarnya betul. Tinggal potong-potong, nanti dia ada tangkepannya. Nanti tinggal diwarnain ya lo sekris ya? Ya, diwarnain. Ya, betul ya Charles ya. Aktivitasnya tadi gitu. Langsung tadi aku lihat ada yang tulis di chat kalau ada yang nggak bisa ambil aktivitas karena tempatnya jauh. Brandon ya tadi ya. Oh, Brandon. Iya. Oke, Brandon nanti khusus Brandon bisa dikirim. Nanti Losa kabarin Losa Eri ya untuk Brandon ya. Brandon alamatnya masih sama kah? Atau ada perubahan? Nanti Brandon boleh ini ya, boleh WhatsApp pribadi ke Losa Ekmat atau Losa Eri boleh. Nanti untuk memberitahukan alamatnya ya. Oh, udah tidak sama ya? Oke. Nanti boleh tolong di WhatsApp. Brandon punya nomor Losa Ekmat atau Losa Eri? Kalau misalnya punya, boleh di WhatsApp pribadi ya untuk alamatnya ya. Kita biasanya kalau yang jauh-jauh kita bisa kirim. Punya ya? Oke, bagus Brandon. Nanti boleh di Japri, nanti bisa kita kirimkan. Oke, itu aja. Nah, adik-adik, kita mau tutup sekolah minggu kita dalam doa. Ada yang mau didoakan? Semuanya sehat ya, puji Tuhan ya. Oh, ada Kenzo, iya kenapa apa Kenzo? Boleh di-unmute Kenzo? Masih ada batuk-batuk sama ada tambahan sakit lidahnya sariawan. Siapa yang sariawan? Yang sariawan siapa Kenzo? Kamu?
Oh iya, kita doain ya Kenzo ya supaya cepat sembuh ya, batuk-batuk ya. Bisa Eklat, Brandon juga batuk. Ya ampun, Brandon juga sakit ya. Iya, batuk. Iya, oke. Iya betul Brandon, bisa dikirim WhatsApp ya alamat kamu yang sekarang. Betul. Oke. Ada lagi yang lain? Kita udah mau liburan nih, udah pada ujian belum? Belum ya? Oke. Ya udah kita doakan untuk Kenzo yang kurang sehat, untuk Brandon juga ya. Nah, ada Lose juga yang nggak bersama-sama dengan kita, Lose Eri. Lose Eri melayani di luar, jadi nggak bersama-sama dengan kita. Yuk, kita sama-sama berdoa. Yuk, lipat tangan. Tutup mata. Lose Eklat akan menutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan lewat firman-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan karena sampai pada hari ini kami bisa dengan bebas dan leluasa untuk ikut beribadah sekolah minggu, baik secara online maupun secara onsite. Tuhan, kami hari ini mau berdoa untuk teman-teman kami yang kondisi tubuhnya kurang sehat. Kami berdoa untuk Brandon dan untuk Kenzo yang sedang batuk-batuk, dan Kenzo juga ada sariawan. Biarlah Tuhan yang boleh memulihkan, menyembuhkan mereka melalui istirahat yang cukup, obat-obatan, vitamin, ataupun makanan, minuman yang mereka minum. Dan kami juga berdoa apabila ada adik-adik juga di tempat ini, di Zoom ini yang dalam kondisi kurang sehat, atau orang tuanya yang dalam kondisi kurang sehat, biarlah Tuhan yang boleh memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak di sekolah minggu, biarlah Tuhan terus memberikan mereka kerajinan, sehingga mereka mau rajin belajar, tidak hanya rajin belajar di sekolah, tapi juga rajin untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk papa mama yang selalu mendampingi mereka, sehingga mereka bisa beribadah secara online di tempat ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati papa mama yang terus mendukung anak-anak sehingga bisa pergi ke sekolah minggu. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, berkat-Mu melimpah, dan Tuhan yang boleh terus memberkati papa mama sebagai orang tua yang mendidik anak-anak di tempat ini. Tuhan, kami mau berpisah satu sama lain. Nanti kami mau melanjutkan untuk mengerjakan aktivitas, dan mungkin ada beberapa juga yang mau beristirahat. Biarlah Tuhan memberkati kami dan aktivitas kami selanjutnya. Kami juga berdoa untuk Lose Eri yang melayani di luar. Tuhan yang pakai Lose Eri menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan biarlah firman yang disampaikan bisa memberkati banyak orang. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyikan lagu Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saat teduh dulu yuk, kita bersyukur pada Tuhan lewat hari ini. Amin.